94 FM Radio Suara Tabang teman saat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jangan menyapa untuk para pendengar setia Radio Suara Tabang. Dan selamat pagi juga untuk para pemirsa di mana saja Anda berada. Kembali berjumpa di dalam program Brownies Obrolan Bisnis, di mana setiap hari Rabu kami suguhkan UMKM yang akan menginspirasi dengan cerita-cerita menarik dari usaha yang sudah mereka mulai. Dan hari ini sesuai dengan tema kita adalah nangka jadi keripik, rasanya nggak main-main. Nanti kita akan kupas tuntas begitu ya mengenai perkeripikan nangka kali ini, dan sudah hadir di studio di pagi hari ini bersama dengan dua narasumber kita, owner dari Diang Paruna. Selamat pagi. Pagi. Halo. Semangat tidak boleh gugur ya. Masih merasa tiapa gitu. Oh, oke. Kenalan dulu mungkin ini dengan Mbak siapa, yang ini dengan Mbak siapa? Nama ulun Erniati. Nama mbaknya mungkin mikrofonnya bisa agak dimajukan. Nah, Mariatul Husna. Mariatul Husna dengan Ibu Erni. Jangan panggil Bu Erni dan Ibu Husna mungkin ya. Boleh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini ya? Jangan terjadi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita tidak akan membahas yang lain. Kita akan fokus ke nangka aja. Jangan tidak akan ulik seputar kisah hidup dan lain-lainnya. Oke, ngomong-ngomong seputar tentang keripik nangka. Kalau boleh tahu, ini Diang Paruna dengan dua owner berarti ya. Iya. Hari ini ada Mbak Maria dan juga Mbak Husna. Kalau boleh tahu, Diang Paruna sendiri ini berdirinya sejak kapan sih Mbak? Sejak tahun 2024. Oh, 2024 Awal, bukan awal sih, kami itu awalnya dari pelatihan. Kan di desa itu ada pelatihan pembuatan keripik. Oh. Nah, dari situ itu rasanya bulan September kalau nggak salah bulan Pelatihan September. awal-awal bulan September, habis itu Vakum kami sebulan. nggak langsung berjalan. Nggak langsung produksi. Kenapa tuh tiba-tiba? Atau masih memikirkan idenya atau apa? Masih memikirkan idenya. Oh, kalau kita produksi itu nitipnya di mana? Jualnya di mana? Target pasarnya itu siapa gitu. Tapi langsung include berdua bikin? Enggak, awalnya kan kami 25 orang pelatihannya itu, 25. Dibagi jadi tiga kelompok. 2 kelompok kemarin tuh. 3 kelompok. Terbagi jadi kelompok, bertemulah Mbak Maria dan Mbak Husna di situ. Kebetulan kami sekelompok mulai kemarin. Oke, tercetuslah, langsungkah terpikir untuk membuat keripik nangka ini kah, atau malah sebelumnya olahan yang lainnya nih? Enggak. Mulai. Memang pengen membuat keripik nangka ini, meneruskan itu dari pelatihan. Kan kemarin tuh kan September pelatihan, vakum nih kami sebulan. Pas bulan November kalau nggak salah yang ada expo. Nah itu buat dinas tuh hendak Bu Ai. Jadi minta buatkan keripik dan hasilkan pelatihan kan, dikumpul juga di expo. Nah jadi dari itu kami awal produksi bulan November itu. September pelatihan, vakum sebulan. Lah selanjutnya ada langsung permintaan untuk expo Banjarbaru. Di Banjarbaru itu kemarin tuh. Lalu lah kami awalnya berapa orang kita Bu? Ya 10-an kalau nggak salah. Ayo 5, 10, 15, yang pertama kali. Soalnya orangnya makin berkurang. Awalnya banyak, ya 10-an kalau nggak salah, masih banyak yang membantui gitu semalam tuh. Oh, awalnya banyak dengan fokus di nangka begitu ya, lalu berkurang-kurang tinggal berdua. Langsung memberanikan diri langsung ke expo berarti pada saat itu. Iya kan, karena dari pelatihan itu kan dari buan dinas tuh. Jadi buahnya kan apa nih, dari pelatihan nggak ada hasilnya gitu. Nah, jadi kan kami mengusahakan gitu lah supaya dapat mengirim juga produk olahan kami gitu. Nah, dan muncullah keripik nangka ini ya. Oke. Terus kalau boleh tahu modalnya dari awal berapa nih? Apakah langsung jor-joran juta-jutaan atau langsung dari modal-modal terkecil dulu nih? Modal terkecil dulu. Oke, mulai dari cari nangkanya dulu mungkin ya. Awalnya itu dari mencari nangka dulu. Muter-muter muter-muter kampung pencarian nangka. Pokoknya sambil seru-seruan, usaha sambil seru-seruan, sambil jalan-jalan nyari nangka keliling-keliling. Oke, berarti kalau ditanya siapa yang pertama kali mengusulkan ide, itu ide bersama. Bersama. Sebab dari pelatihan muncullah tadi beberapa orang menyusut dua orang. Oke. Dan untuk saat ini kan ini mungkin untuk produksinya sendiri sudah mulai banyak nih. Kita kembali ke nangkanya tadi. Terus nangkanya ini masih muter-muter kan mencari sampai saat ini atau bagaimana? Sudah ada pelanggan tetap yang
menawarkan ke kita gitu. ada Hasil kebun Alhamdulillah sendiri, sudah punya Punya langganan. nggih, Langganan sendiri. Langganan tukang nangka Iya, sendiri. langganan tukang nangka yang punya kebun sendiri gitu. Berarti bekerja sama dengan petani nangka Iya. di Petani nangka. Garunggung sana juga lah. Di sekitaran Haruai. Oh, Iya, di sekitar Soalnya di Haruai. Garunggung tuh kada banyak cempedak. Nggih. Oh, sedangkan Cempedak musiman ya. Iya, musiman. Jadi Oh, kalau oke, nangka oke. kan ada gitu, nah masih mudah dicari. Oke lah, tetap sekampung lah, beberapa kampung ya halatnya ya dengan Iya. petani ini. Nggih. Oke, mungkin kalau boleh tahu harganya dari harga berapa sih untuk olahan keripik nangka ini? Dari harga 20.000 sampai 25.000 untuk kemasan bantal. Oh, kemasan bantal yang seperti ini ya? Iya. Nggih. Oke, ini harganya berapa yang ini? 25.000. 25.000. Oh, ini berbeda ukuran kah? Cuma sama beda aja. kemasan. Beda kemasan, Oh, iya. tapi ini kemasan untuk yang lebih ekonomis. Ya, Oh, lebih ekonomis. Oke, Harganya oke, oke. ekonomis. Jadi dari harga 25.000. 25.000. Oke. Dan kalau boleh tahu ini kan ada dua orang dengan dua kepala yang berbeda begitu ya untuk menciptakan sebuah produk dari Diang Paruna. Kalau boleh tahu yang bagian produksi siapa, yang bagian pemasaran siapa? Apakah sudah dari awal ada pembagian itu atau langsung berjalan berdua aja? Awalnya berdua awalnya jalannya berdua. Semakin berjalan, jadi dibagi. Ulun di bagian produksi biasanya kayak mengupas, mencari. Soalnya kan Ibu Erni di bagian branding, bagian pemasarannya bola. Iya. Itu berbagi itu pang sudah seiring berjalannya waktu baru terbagi. Oh kada kawa kalau kita produksi harus berdua terus. Siapa yang produksi, siapa yang memasarkan nih kena. Jadi bagilah tugas gitu. Oke, langsung ada terstruktur Iya. lah. Iya. Bujur aja sih kalau berdua produksi, siapa yang Iya. memasarkan? Masa produknya berdiam Iya, gitu berdiam aja. Kabel Oke. produksinya bola. Nah, ngomong-ngomong Pertumbuhan. masalah produksi ini kan ada rumahnya berdekatan aja kah? Iya. Beda RT aja Oh, Bang. beda RT aja. bola. Beda RT. Beda RT. Di rumah siapa? Rumah ibu ini kan rumah ibu ini untuk Rumah- penahannya. rumah Oh, di rumah ibu Husna. Jadi Ibu Erni yang Mbak Ilah. Iya. Sering bola. Hampir setiap hari belang di rumah. Nah, untuk waktu produksinya sendiri apakah setiap sebulan sekali? Ini kan karena produknya tahan lama ya, Iya. ada yang 1 hari basi atau 1 hari habis. Itu untuk produknya sendiri berapa minggu sekali mungkin atau berapa bulan sekali? Produksinya kan. Tergantung, kalau misalkan permintaan banyak, sebulan itu bisa 2 kali produksi. Tapi kalau permintaan sedikit, sebulan sekali aja produksi. Sebulan sekali aja. Oke. Tapi sekali banyak gitu nah. Jadi bisa merestok-restok di tempat-tempat toko-toko. Oke, ini keripik nangka kayaknya baru pertama kali lah di Tabalang lah. Cuman ada dari Diang Paruna, betul ya? Iya. Betul. Best seller berarti ya, dicari-cari. Jadi yang penasaran harus coba deh nanti darinya Diang Paruna jackfruit chips atau keripik nangka. Nah, ini sendiri untuk prosesnya ini kan sepertinya dikeringkan ya untuk jadi sebuah keripik. Ini pure bantuan dari tenaga sinar matahari kah atau ada tips atau ada alat kayak membantu? Ada alat yang membantu. Alatnya itu yaitu vacuum frying dengan kapasitas 10 kilo sekali produksi. Sekali Oh, 10 kilo nangka. 10 kilo nangka. Nggih. Hasilnya itu paling banyak 2 kilo. Dari 10 kilo dari susutnya 10 sampai 2 kilo. kilo. Iya, penyusutannya itu hampir 5 kilo lebih lah. Dari 10 kilo nangka itu. Oke, nah jadi para pendengar dan para pemirsa harus tahu ya dari 10 Lumayan effort Iya, sekali. iya, kan biasanya orang kalau jualan atau bikin sesuatu kalau dari 5 kilo bisa jadi 10 kilo, Iya. jadi 15, sedangkan Punya kami menyusut. Sedangkan kami malah di penyusutannya itu. Oke, karena jadi keripik Iya. lah, jadi Iya. wajar aja. Oke, jadi makanya juga harganya ya di atas harga keripik-keripik yang lainnya Iya. karena bahannya sendiri sudah lumayan itu ya dari alat-alatnya sendiri. Oke deh. Dan kalau boleh tahu ini kan dari rasa sendiri mungkin nanti kita ada sesi icip-icip juga. Tapi untuk sebut saja resep lah ya dari keripik nangka Diang Paruna ini. Ini kan ada tadi kan katanya sempat pelatihan. Nah, untuk Iya. resepnya sendiri itu tuh trial berdua lagi kah atau tetap dari pelatihan itu timbul rasa dari olahan ini? Dari trial berdua sih sebenarnya. Banyak banget trial errornya. Trial errornya itu berkali-kali. Yang
maulah kita tuh gagal produksi. Kalau kedokot mental mulai ampihan dah kami. Makanya menyusut aja. Iya, gitu. Gitu. Oke, tidak hanya keripik nangkanya yang menyusut tapi Orangnya yang menyusut. karena lumayan membuat mental down juga gitu lah. Oh, berarti ini bukan resep turun temurun atau apalah, karena bukan. memang khas diproduksi Iya. dari Dari usaha bersama. nggih. Oke deh, nanti kita bahas lebih lanjut Iya. lagi seputar tentang keripik nangka dari Diang Paruna. Kita kasih break dulu jeda untuk para pemirsa dan para pendengar di mana saja Anda berada. Jangan kemana-mana, simak lagi perbincangan selanjutnya bersama dengan Piarona, tetap di Brownies Obrolan Bisnis.
Oke, masih bersama dengan Janah di dalam program Brownies Obrolan Bisnis edisi hari ini. Mungkin semisal ada yang merasa kehilangan seseorang ya, partner Janah sudah ada kesibukan, BR lagi di luar kota. Mungkin nanti next di episode berikutnya Janah akan kembali bersama dengan partner Janah. Tapi tenang saja, kalau biasanya kami yang berdua, narasumbernya sendiri, kali ini narasumbernya yang berdua, Janah yang sendiri. Masih bersama dengan owner dari Diang Paruna. Masih semangat Mbak ya, masih ya? Semangat. Harus katanya harus. Masih bersama dengan Mbak Husna dan juga Mbak Erna. Erna apa Erni? Oh Erni, ini Erna siapa ya? Oke, kita mungkin sambil icip-icip tadi ya. Mungkin sambil diceritakan juga nih seputar keripik nangka dari Diang Paruna. Ini nih ada nangka-nangka pilihan kah yang harus dijadikan keripik atau semua nangka bisa aja, mungkin dari yang matang kah, dari yang muda kah, atau harus yang tua sama sekali? Ada kriteria nangka ada kriteria nangkanya. Jadi untuk nangka kami pilih yang tua. Yang tua bukan yang terlalu matang, bukan yang mentah. Yang tua sudah ada rasa manisnya. Walaupun cuma sedikit itu masih bisa kita produksi. Terus ketebalan nangkanya juga berpengaruh. Kita kan tahu loh nukar nangka itu kan kada dibelah kan nukar sebijian. Terkadang kan, ada di dalamnya ada yang tipis, ada yang tebal kan ada kita yang kada tebal. tahu. Jadi sekali produksi itu kita harus memilah antara yang tipis sama yang tebal. tebal. yang dipakai yang tebal, Tebal sama yang sedang. Kalau yang Sedang. tipis kami sanggar. biasanya ada yang mau dibelah. Oh, dibikin keripik juga. Nah, biasanya kalau yang tipis tuh entah ada teman kemarin tuh yang bikin martabak nangka. Diolah produksi Ya, lain. ya. Oh, tidak lolos uji. Iya, tidak Jadi kami jual lagi yang segarnya itu. Oh, berarti PR juga nangkanya. Iya, lumayan. Oh, oke, ini Jana coba. Wanginya ada, memang berarti kalau memang nangka yang harus matang ya. Kalau nangka Iya. muda mungkin aromanya tidak Iya. tercium. Tidak tercium, tidak keluar. Oh, oke. Rasanya juga kurang manis biasanya kalau Enggak ada rasa biasanya. Sudah pernah dicoba Pernah, malahan ya? pernah. pernah sekali mencoba yang Mangkal ya jadi kita mengkal. lah. Kalau pas digoreng ternyata tidak Membuat enak. hati gila. Warnanya putih, Warnanya ya. putih, rasanya tidak manis, tidak enak pokoknya. Kalau renyah, cuma rasanya kan ada. Tidak ada rasa. Tak ada rasanya. Gagal pokoknya lah. Gak layak jual. Ini aromanya memang tercium, terus Jana coba, crispy banget ini. Kalau Jana makan lagi nanti Jana tidak bisa ngomong ya. Biasanya kalau ada partner Jana makan yang di samping nih yang mancing ngomong. Oke, ini jadi renyah ini apakah ada teknik tersendiri selain dari yang mesin tadi tuh pengeringan? Atau dari resep-resepnya kah mungkin? Atau bagaimana? Pertama mungkin harus kan setelah dikupas dibersihkan sampai benar-benar bersih supaya nggak ada getah. Getah ya? Nah getahnya itu. Oh, getahnya berpengaruh juga. Jadi Kan memang- getah pahit loh biasanya. Oh, ini manis sih, nggak ada pahit-pahitnya. Jadi harus sampai 3 kali bilas biasanya sampai benar-benar bersih. Terus ditimbang, masukkan ke freezer. Harus dibekukan dulu. Oh, Harus. Soalnya kami pernah kali dibekukan, beda hasilnya. Lebih renyah yang dibekukan daripada yang langsung goreng. Yang langsung. Makanya effort sekali. dari tadi. Sangat sulit. Ya kalau di pikiran orang kan mungkin para pendengar keripik nangka habis Goreng itu biasa. disangka jadi Iya, padahal jadi. tidak semudah itu. Iya. Pokoknya berbagai macam trying error Sudah yang dicoba. yang sudah dicoba. Iya, ini sangat-sangat crispy sekali. Pokoknya pas untuk kamu para pemirsa, para pendengar mungkin yang suka nonton YouTube, suka nonton TV, yang mulutnya tidak bisa diam, harus coba beli Diang Paruna ini karena enak sih rasanya. Ini dan Diang Paruna ini cuman masih satu jenis ya, keripik nangka ini aja ya. Iya. Belum ada olahan lainnya. Belum. Oke, untuk Doakan rasanya pun semoga. amin. Doakan semoga limulah. Amin. Dan rasanya pun masih yang original gini ya. Iya. Apakah pengen coba nih olahan buah lainnya? Apakah pernah mencoba? Ingin. Pernah sekali mencoba. Sekali mencoba. Buah apa itu? Buah sukun. Oh sukun. Ada cerita apa di balik buah sukun yang dicoba itu? Ternyata keras dan tidak enak. Oh, salah potongnya kah? Salah Mungkin ukuran potongnya kah? gara-gara salah Salah potong bisa. cara penggorengan kayaknya. Cara penggorengan bisa. Salah cara pemotongan, penggorengan. Jadi rasanya kayak itu. rasanya kayak Tapi itu kan jadi. sukun tuh memang gak ada rasanya. Iya, sukun kan memang tawar. Kadang ada ya. manis, kadang ada. Jadi itu bingung waktu setelah digoreng di spinner kan menghilangkan minyak.
kok alot? Gak alot, rasanya kayak kapur. Mbak pernah makan kapur? Mirip kayak aroma kapur gitu. Oke, mungkin potongannya mungkin agak Ya, ditipisin ya. mungkin terlalu tebal bisa juga boleh. Nah, Soalnya agak semantu ditipisin. potongnya tebal-tebal. Mungkin harus lebih tipis yang kayak nangka yang tidak masuk ini mungkin ya. Mungkin bisa Kalau kalau yang tipis kayak, atau ditambah pedas, varian pedas atau manis kayaknya. Lebih enak. kayaknya kalau pakai bumbu memang enak. Cuma kalau misalnya kayak kami semalam tuh mana tebal, kan ada bumbunya pula. Jadinya alot langsung ya. Oke. Berarti selain nangka seharusnya bisa ya, karena kan ada mesinnya gitu. Jadi semisal tapi nangka ini bukan musiman sih, nangka ada terus ya. Ada. Tapi semisal para petaninya nih mau mbaknya cari nangka, tapi nangkanya di situ mungkin belum ada yang matang, belum ada yang ready, itu gimana cara antisipasinya untuk produknya ini? Apakah tetap stok produk lama semisal masih ada atau ditiadakan atau cari ke pasar nih mungkin? Biasanya kami stop produksi dulu. Stop dulu. Untuk menjaga kualitas Karena kami karena pernah menstok awalnya kan dulu karena pernah menstok nih. Kalau ada permintaan baru mencari. Pas pernah memang ada kami yang nggak dapat di langganan tuh, kada ada yang matang. Oh, kosong. Jadi ya mutar-mutar nih boleh habis waktu, habis bensin, kada dapat apa-apa. Sampai jadi dari situ kami kalau bisa kita harus stok di kulkas, kalaupun misalnya habis nangkanya masih ada yang kami produksi. Udah ada plan B-nya. Ya. Ya soalnya mungkin kalau pakai nangka di luar dari petani mungkin harganya juga sudah naik ya. Apalagi beli di pasar. Apalagi menyusut tadi ada aja lah. Lebih baik nggak usah produksi daripada rugi. Iya. Karena beberapa ada juga mungkin saya tetap ready tapi mungkin harganya dinaikin atau rasanya berubah. Jadi menghindari itu ya. Iya. Oke, keren. Dan ini biasanya untuk produksi yang banyak ini kan mungkin sudah lumayan di mana-mana ya untuk produk dari Diang Paruna. Semisal produksinya banyak, biasanya itu bisa membuat rasanya berubah-ubah karena banyak target, mungkin banyak pesanan. Jadi keteteran gitu rasanya bisa berubah. Kalau dari Mbak Maria, tadi Husna ini Maria ya. Mbak Husna dan Mbak Erni sendiri untuk mengatasi itu tuh, misal banyak produk tapi rasanya tuh tetap konsisten dan otentik, itu ada tipsnya sendiri nggak? Bu. Dulu kita kalau ada permintaan, apa tuh tadi namanya? Yang anuan itu menggawinya kayak bersamaan sama apa tuh tekanan waktu. Nah itu jadi hasilnya tuh beda. Jadi sekarang kalau kami mau produksi minimal misalnya tanggal sekian nih ada acara, kami seminggu atau 2 minggu sebelum sudah kami goreng supaya kami tidak keteteran. Soalnya kalau kita keteteran waktunya, perasaan kita kan maulah juga kayak campur aduk. Sering gagal gara-gara itu. Sering boleh kita gagal gara-gara tekanan tadi yang mepet benar sudah waktunya. Gara-gara mepet waktu. Oke. Jadi untuk biar rasanya tetap sama, hasilnya juga tetap sesuai yang diinginkan adalah seminggu harus sebelum prepare lah. Jangan sampai sama lagi kayak yang sebelumnya. Oke. Ini mungkin setelah ini nanti kita akan bahas kira-kira para pendengar, para pemirsa sudah kepo dari tadi, jarang sudah coba, mungkin terdengar kriukan di telinga ya begitu ya. Kira-kira mungkin ingin tahu di mana sih dapat membeli keripik nangka ini dari Diang Paruna. Nanti boleh kita spill setelah ini alamatnya, silakan. Nomor HP-nya silakan, alamat rumah, alamat di mana-mana aja silakan aja. Kita break dulu, setelah ini nanti jangan kembali masih bersama dengan Diang Paruna, tetap di Brownies obrolan bisnis.
Langsung? Oke. 95,4 FM Radio Surta Bang teman Saat Saat beraktivitas masih bersama dengan Diang Paruna bersama dengan Mbak Husna dan juga Mbak Erni. Iya. Oke, ngomong-ngomong masalah keripik nangka dari Diang Paruna, untuk ketahanannya sendiri ini sampai berapa lama nih Mbak? 6 bulan. 6 bulan. Oke, lumayan lama ya karena olahan keripik ya. Iya. Sama itu kami kemasannya pakai aluminium foil. Kalau aluminium foil kan itu lebih tahan lama kemasannya. Oh, oke. Dan dari awal perjalanan ini sih belum terlalu lama ya, dari 2024 terakhir sampai dengan sekarang 2025. Itu untuk perjalanan sendiri, apakah sudah pernah ikut expo pameran seperti yang awal tadi? Iya, pernah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sering mengikuti expo. Oh, sering malahan ya. Dan untuk produksi terbanyak berapa pieces nih? Berapa ya, Bu? Sampai kalau sekali goreng dari 10 kilo tuh kadang kami bisa sampai 40 pieces. Oh, 40 pieces. Terkadang yang bagus. Karena kan waktu packing itu kan kita sortir. Kadang semuanya kita bisa kemas, ada yang patah atau yang kecil. Kan kadang bagusnya jadinya. Oh, memang angka yang dikemas kan angka pilihan. Kadang kalau dari misalnya 10 kilo goreng hasilnya 2 kilo, kadang bisa 2 kilonya kita packing semua. Aduh, masih ada pilihan ya. Jangan pikir cuma tadi dari nangkanya yang tipis nggak masuk, kalau yang tebal masuk, ternyata ukuran untuk bentuk dikemas juga ya. Oke, pantas tadi ukurannya besar. Tidak ada yang kecil. Tidak ada yang remah-remahan. Iya, nggak ada remahan. Sudah dipilah memang. Sudah dipilah. Memang sudah terpikirkan sejauh itu kah? Iya, kan kami ingin memberikan yang terbaik gitu. Kualitas terbaik. Iya, kami masih menjaga kualitas. Harus menjaga kualitas. Harus. Memang duta nangka ya. Ya, ini ya. Jadi duta nangka kita, Bu. Oke, dan katanya tadi kan kita sempat berbincang di belakang layar, katanya beberapa bulan terakhir keteteran karena banyak event-event. Iya. Nah, itu jadi tetap berdua saja kah atau minta bala bantuan dengan yang lain untuk produksi? Tetap berdua. Tetap berdua saja. Lumayan meningkat ya di bulan Juli katanya tadi ya. Iya. Juli kemarin. Oh, karena ada event-event. Banyak event. Apalagi, Bu? Habis itu Yang di toko-toko tuh habis juga bulan habisan. Ditagih kabilan nih merestok. sampai yang ikut acara Utuh Diang. Nah, Utuh Diang itu. Habis lagi restock terus Iya. Oke. Dan kalau boleh tahu seputar mimpi ya. Ini kan dua orang yang berbeda begitu ya. Darinya Diang Paruna ada Mbak Erni dan ada Mbak Husna. Kalau mimpinya sendiri ingin Diang Paruna ini bagaimana sih ke depannya? Ibu. Dalam banget bertatapan aja dulu ya. Pokoknya semoga di tiap tahunnya Diang Paruna semakin sukses, semakin berkembang, semakin banyak orderan, makin banyak dikenal lah. Makin banyak dikenal. Kan orang Tabalong jadi tahu, oh ada ya keripik nangka di Tabalong gitu. Oke. Dari Mbak Husna. Bagaimana Mbak Husna? Atau apakah harapan mungkin ingin punya rumah pabrik sendiri kah, cabang kah, karyawan lagi kah, atau apa nih? Inginnya semoga nanti bisa punya rumah produksi sendiri ya, Bu ya. Alat-alat kami kan masih terbatas di alat-alat yang konvensional lah hitungannya ya. Jadi pengen punya sealer yang bagus, ya Bu lah. Punya freezer, Bu lah. Freezer untuk penyimpanan. Soalnya kan kami masih pakai freezer rumah tangga. Freezer masing-masing ya. ya. Freezer masing-masing. Oke. Itu Pang yang maulah kami karena bisa memproduksi terlalu banyak. Karena stok kami itu ya di kulkas masing-masing itu sudah. Karena kawat terlalu banyak menyetok nangka. Oke, mungkin itu juga jadi tantangannya Bu ya. Oke, dan percaya aja sih, biasanya kan satu orang aja tantangannya bisa terlalu, apalagi berdua ya. Masya Allah nih bola. Oke, dan ini deh Bu, terakhir mungkin di mana sih orang bisa beli keripik nangka dari Diang Paruna ini, dapat ditemukan di mana saja kah keripik nangkanya? Langsung aja pokoknya datang ke pusat oleh-oleh, toko Pokta sama ada apa lagi? Sultan. Tapi sekarang mau nitip di Nana Cake, bukan Nana Cake, Sweet Cake. Pendataan yang di samping Polres. Sebelum Polres, ya. Berada di Bungi bola. Ya, Alhamdulillah. Tapi belum ke situ lagi. Belum sempat, mungkin bisa
Kayaknya boleh antar baza. Oh, oke, berarti silahkan promosikan lagi aja, dapat dibeli di mana, harganya berapa, silahkan sampaikan ke pemirsa TV Tabalong dan para pendengar setia Radio Suara Tabalong. Ayo, Bu. Buat semuanya yang mau keripik nangka dari Diang Paruna bisa datang ke Pokta, terus di Sultan juga ada, atau mau beli ke rumah juga bisa di Desa Garunggung RT 3. Ada nomor teleponnya mungkin? Ada. Nomor telepon siapa nih? Bisnis. Bisnis. Oke. Di nol berapa di Sajana tidak? Langsung di tersedia. scan barcode. Oh, barcode. keren, Iya. ada barcode. Sudah ada scan barcode-nya, sudah Nah. ada akun IG sama Facebooknya. Oke, jadi untuk para pendengar, para pemirsa di mana saja Anda berada, misal ingin membeli produk darinya Diang Paruna keripik nangka, di balik kemasan ada scan barcode. Ini nomor WA-nya juga di sini ya, untuk akun Instagramnya di Diang Paruna, terus Facebooknya juga silakan saja. Atau mungkin warga Garunggung begitu yang sedang nonton ya di pagi hari ini, barangkali tidak tahu tetangganya ada produksi ini ya, silakan saja. Alamatnya ada di Garunggung RT 3. RT 3. Samping kantor desa. Samping kantor desa. Sana, atau yang ingin berurusan ke kantor desa sekalian aja ya jajan keripik nangka dari Diang Paruna. Oke deh. Harganya tadi berada di harga Dari 20.000 sampai 25.000. Nah, 20.000 sampai 25.000. Harganya juga terjangkau, apalagi kualitasnya tadi juga Jana sudah coba. Iya. Keripik, kita sebut saja keripik nangka satu-satunya yang ada di Tabalong ya. Iya. Ais, keren. Terima kasih. Makasih. Untuk Mbak Erni, Mbak Husna, semoga harapan-harapannya tadi terwujudkan segera Amin. ya. Amin. Apalagi produksinya katanya semakin meningkat. Iya. Semoga Alhamdulillah. sehat-sehat deh, ini kan berdua ya. Semoga bisa lancar selalu usahanya. Diang Paruna juga dikenal di mana-mana. Semoga harapan-harapan yang diinginkan terkabul. Amin. Oke, dan untuk para pemirsa TV Tabalong di mana saja Anda berada, terima kasih sudah menyimak program Brownies edisi hari ini. Kita berbincang bersama dengan Diang Paruna. Kita akan berjumpa dengan episode-episode berikutnya, kira-kira dengan UMKM siapakah? Nantikan saja. Dan untuk UMKM di luar sana yang ingin mungkin usahanya juga dipromosikan melalui program Brownies, tenang saja, pastinya bersifat gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Silakan saja hubungi mungkin Instagramnya ataupun hubungi channel pribadi juga boleh pastinya. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Kita pamit undur diri, berjumpa di episode Brownies berikutnya. Jangan izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.